Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kepada Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Quran, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai pertemuan kali ini kita dapat bertemu atau berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kedua kalinya tak lupa kepada sholawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rizky Pranada, NPM 2101010006 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang saya diskusikan sendiri atau tugas yang telah saya kerjakan, yaitu saya pada kali ini akan mempresentasikan tema yang berjudul Ulumul Quran. Langsung saja latar belakang ringkasan umum. Ulumul Quran merupakan ungkapan kata yang berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yakni ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi yang membacanya, merupakan suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Untuk lebih jelas kita masuk ke pengertian Ulumul Quran. Ilmu atau alat yang diperlukan tidak cukup satu tentunya, tetapi sangat banyak. Maka muncul istilah ulum Al-Quran atau Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Kata ulum jamak dari ilm, artinya al-fahm, al-idra' atau paham dan menguasai. Ulum Al-Quran seperti yang dikenal sekarang tidak muncul sekaligus menjadi satu kumpulan yang sempurna. Ulumul Quran merupakan ungkapan kata yang berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yakni ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedang Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Bagi yang membacanya merupakan suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Makna ulum. Kata ulum secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata ilm. Menurut bahasa, kata ilm adalah bentuk masdar yang maknanya sinonim dengan paham dan makrifat. Menurut sebagian pendapat ulama, kata ilmu itu merupakan isim jenis yang berarti pengetahuan. Kemudian makna Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran merupakan isim masdar yang maknanya sinonim dengan kata qiraah atau artinya bacaan. Kata Al-Quran dengan arti qiraah ini digunakan Allah dalam ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah, yang mana artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Itu tadi seputar pengertian Ulumul Quran. Baik, kita lanjut ke ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup Ulumul Quran itu ada beberapa. Saya akan membacakan mulai dari yang pertama, yaitu persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Kemudian yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Kemudian yang ketiga, persoalan qiraat
atau cara pembacaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Kemudian yang kelima, persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam, persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Itu tadi merupakan ruang lingkup ulumul Quran atau macam-macamnya. Kemudian objek pembahasan ulumul Quran itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Yang kedua pengetahuan tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga metodologi penafsiran Al-Quran. Saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Ini meliputi sejarah rintisan ulumul Quran dari masa Rasulullah SAW, kemudian ke sahabat, ke tabi'in, dan perkembangan selanjutnya lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. Kemudian yang kedua pengetahuan tentang Al-Quran, meliputi makna Quran, karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu, turunnya Al-Quran, atau ayat Mekah, Madinah, asbabul nuzul dan sebagainya. Itu tadi pengetahuan tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga, objek pembahasannya ialah metodologi penafsiran Al-Quran, meliputi pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya, sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, mahkom dan mutasyabib, am dan kas, nasik wa mansuk dan lain-lain. Nah, itu tadi merupakan objek-objek pembahasan ulumul Quran. Kemudian kita lanjut ke manfaat mempelajari ulumul Quran. Justru pasti ada manfaat itu ketika kita mempelajari ulumul Quran. Melalui ulumul Quran kita akan bisa mengetahui cara wahyu Al-Quran turun dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW, cara beliau menerima dan membacanya, cara mengerjakannya kepada para sahabat, dan cara menerangkan tafsiran-tafsiran ayat kepada mereka. Dengan ilmu itu pula akan diketahui perhatian umat Islam terhadap kitab suci pada setiap abad dan usaha mereka dalam memelihara, menghafalkan, menafsirkan, dan mengistimbatkan hukum-hukum ajaran Al-Quran. Kemudian ulumul Quran dijadikan sebagai alat bantu yang paling utama dalam upaya membaca lafal ayat-ayat Al-Quran, memahami isi kandungannya, menghayati dan mengamalkan aturan dan hukum ajarannya, serta menyelami rahasia dan hikmah yang disyariatkannya sesuatu peraturan hukum. Hanya dengan mengetahui dan menguasai pembahasan ulumul Quran, itulah seorang akan bisa membaca lafal ayat-ayat dengan baik sesuai dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan. Dengan ulumul Quran pula, seseorang bisa mengerti isi kandungan Al-Quran, baik berupa segi kemuzizatannya maupun hukum-hukum petunjuk ajarannya sesuai dengan keterangan-keterangan dari ilmu ijazul Quran, ilmu tafsirul Quran, dan ilmu usul fikih. Itu tadi manfaat mempelajari ulumul Quran. Kemudian kita lanjut ke metode ulumul Quran. Metode ulumul Quran itu pendekatan yang digunakan dalam membahas ulumul Quran adalah metode deskriptif, yaitu memberi penjelasan dan keterangan yang mendalam mengenai bagian-bagian Al-Quran yang memuat aspek-aspek ulumul Quran. Misalnya, orang yang berniat membahas ilmu majazil Quran, ia harus mengambil lafal-lafal Al-Quran yang berbentuk majaz, lalu menjelaskannya dengan panjang lebar tentang bentuk-bentuk lafal majaz yang ada dan segala macamnya. Demikian pula orang yang berniat menulis ilmu gharibil Quran, ia harus menyebut satu persatu lafal gharib atau asing atau samar dalam Al-Quran tentunya, lalu menjelaskan hal ihwal keghariban secara lebih luas dan mendalam. Seperti halnya orang yang membicarakan seluruh masal atau perumpamaan yang dibuat Allah dalam Al-Quran, ia pun harus menjelaskan tentang berbagai aspek perumpamaan dan macam-macamnya
dengan sangat rinci dan mendetail. Tentunya pembahasan ilmu Al-Quran yang lain pun menggunakan metode deskriptif. Kemudian itu tadi metode ulumul Quran, dan yang terakhir pembahasannya yaitu tentang sejarah perkembangannya ulumul Quran. Tentu saja teman-teman bertanya, bagaimana sejarahnya perkembangan ulumul Quran? Baik, di sini saya akan membacakannya. Munculnya ulumul Quran merupakan bagian yang penting dalam mengetahui dan memahami Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ulumul Quran sebagai pengetahuan tentang Al-Quran fokus pada dua hal, yaitu kajian yang berkaitan dengan materi-materi yang terdapat dalam Al-Quran seperti kajian tafsir Al-Quran dan kajian yang berkenaan dengan materi-materi seputar Al-Quran. Tetapi lingkupnya di luar materi dalam Al-Quran seperti kajian tentang asbab an-nuzul. Sejarah perkembangan ulumul Quran tidak terlepas waktu kapan Al-Quran diturunkan pertama kali sampai dengan bagaimana Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Perkembangan ulumul Quran secara umum tidak ada yang tahu persis kapan istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun menurut beberapa ahli bahwa istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Al-Marzuban, yaitu beliau wafat pada tahun 309 Hijriah. Itu tadi sedikit sejarah perkembangan ilmu ulumul Quran. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan dari materi saya. Apabila ada kekurangan baik berupa dari segi penampilan PowerPoint, dari segi saya berbicara, dari segi apapun, jika terdapat sebuah kekurangan, kesalahan, itu datangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah melihat atau menonton atau memperhatikan presentasi dari saya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.